itu cuma rumor. Kaiden sama Revalina belakangan ini memang kelihatan deket banget, tapi saya harap sih mereka memang bisa tunangan beneran. Alex berharap penuh. Jadi tunangan itu bohong? Ya, hujan. Revalina hampir menangis ketika dirinya yang berniat ingin lari-lari santai di malam hari malah kehujanan. Apalagi dia tidak membawa payung. Ditambah tak ada tempat untuk berteduh di sekitar sini. Alhasil dia harus rela kehujanan sampai terus berlarian untuk pulang ke rumah. Revalina mempercepat larinya bersama rasa panik karena suasana malam tiba-tiba jadi mengerikan. Dia takut bertemu penjahat. Umumnya cuaca hujan bisa mempermudah aksi jahat untuk mengambil barang-barang berharga korbannya. Lo ngapain di sini? Suara itu menyentakkan Revalina hingga dirinya berputar sedikit untuk mengetahui siapa yang berbicara. Loh, Kaiden? Lo ngapain tengah malam kesini? Kaiden sedikit mengeraskan suara karena suara aslinya hampir kalah nyaring oleh suara hujan. Aku mau olahraga malam, tapi malah kehujanan. Lo nyasar? Iya nih, aku ngikutin Google Maps. Revalina tersenyum lebar sambil menunjukkan ponselnya, tetapi ia tiba-tiba memekik nyaring. Ya, HP-nya mati. Gak bisa pulang dong, mendengus pelan. Kaiden berusaha bersabar dengan kecerobohan Revalina yang berkali-kali menyusahkan dirinya. Coba nyalahin lagi. Gak bisa Kaiden, ini pasti rusak gara-gara kemasukan air hujan. Revalina merengek seperti anak kecil. Aduh, aku mau pulang. Lagian lo, udah tahu ceroboh kayak Nobita sok-sokan olahraga tengah malam. Cuma ngandalin Google Map pula. Kaiden geleng-geleng kepala sendiri dengan kelakuan bocah satu ini. Kamu sendiri ngapain tengah malam hujan-hujanan? Mungkin kamu ditakdirkan Tuhan untuk melindungi aku. Gue cuma pengen cari udara seger. Kaiden cepat-cepat menyelak. Bukan mau bantuin lo. Ya udah sih, sekarang kan udah ketemu, aku pinjam dulu HP kamu, aku mau pulang. Kaiden tak berkutik. Dia hanya diam menatap Revalina sambil sesekali berpikir mengapa ada orang seceroboh anak ini sampai bisa menyasar ke tempat ini. Padahal jarak dari rumah Revalina ke sini cukup jauh dan bisa mencapai 1 jam bila ditempuh dengan berjalan kaki saja. Tak mendapat jawaban, Revalina memanggil lagi. Kaiden, lo ikut gue dulu. Kaiden meraih satu tangan Revalina untuk digenggamnya erat, kemudian menariknya untuk berlari bersama menyusuri jalanan yang terlihat becek oleh genangan air hujan. Kita mau kemana, Kaiden? Lari aja, ntar juga tahu sendiri. Kaiden menoleh sedikit ke arah Revalina. Satu tangannya ia letakkan di atas kepala gadis itu untuk melindunginya dari hujan. Kemudian keduanya kembali melanjutkan langkah mereka. 5 menit berlarian untuk menggapai tempat yang dituju. Revalina terpaku kagum ketika kini dirinya dibawa masuk melewati sebuah gerbang besar yang menjadi pembatas rumah tengah di depan matanya. Keduanya langsung disambut hangat oleh 2 orang pelayan yang membukakan pintu utama rumah untuk mereka. Malam Pak Kaiden. Kaiden tersenyum hangat. Malam. Revalina makin terkejut, sepertinya Kaiden menjadi orang yang dihormati di tempat ini. Dia mengamati sekeliling rumah ini dan kembali terkejut oleh segala desain mewah di dalamnya. Barang-barang mahal seolah berjajar untuk diperjualbelikan. Kaiden, ini rumah siapa sih? Rumah gue. Hah? Revalina terkejut. Dia tahu Kaiden memang memiliki rumah sendiri. Tetapi dia tidak menyangka lelaki semuda Kaiden sudah bisa membeli rumah sendiri dengan desain megah dan serba mewah di setiap titiknya. Sekali lagi Revalina kagum dengan segala kesempurnaan ciptaan Tuhan, yaitu lelaki di sampingnya ini. Kamu tinggal sendiri? Revalina bertanya lagi. Iya, biasanya sama Rafli, tapi dia udah balik ke habitatnya. Oh. Revalina manggut-manggut sambil terus mengikuti Kaiden yang kini menariknya ke dalam sebuah ruangan lain. Ini kamar gue. Rapi banget. Revalina berdecak kagum. Ia mulai berjalan-jalan di kamar Kaiden dengan kaki basahnya yang meninggalkan noda tak menyenangkan di lantai. Sementara itu, Kaiden yang melihatnya hanya bisa menghembus napas panjang melihat kamar tidurnya berubah kotor akibat ular Revalina yang kini berputar serta lompat-lompat ria dengan lincah. Wah, ini siapa ini? Revalina tersenyum cantik melihat sebuah bingkai yang menampilkan foto seorang perempuan di kamar Kaiden. Cantik banget.
Kaiden punya idola juga ya? Bukan idola. Kaiden langsung meraih bingkai tersebut lalu menyimpannya di dalam laci. Cepat ganti baju kamu biar cepat pulang juga, katanya. Sambil melemparkan sebuah kaos oblong kebesaran pada Revalina. Thanks, ujar Revalina. Gue ke kamar mandi dulu. Kaiden melangkah masuk ke kamar mandi, tak lupa mengunci pintunya. Sementara itu, Revalina kembali berjalan-jalan di sekitar kamar Kaiden yang begitu luas dan lebar, serta rapi. Revalina sedikit iri dengan kebersihan kamar Kaiden yang levelnya jauh berada di atas kebersihan kamar Revalina. Revalina tersenyum cantik lalu duduk di sisi kasur Kaiden. Namun, keningnya kembali mengerut ketika dirinya lagi-lagi menemukan sebuah bingkai berisi foto seorang perempuan yang sama seperti yang ia lihat tadi. Perempuan blasteran, berambut coklat panjang, matanya berwarna abu terang, cantik sekali. My special girl, Lutfi, gumam Revalina, membaca sebuah kalimat yang tertulis di belakang bingkai. Beberapa menit berpikir, Revalina akhirnya mudeng juga tentang siapa sebenarnya perempuan ini. Lutfi? Revalina manggut-manggut sendiri. Ini adalah kali pertama bagi Revalina bisa melihat Lutfi secara langsung. Meski sebenarnya wajah perempuan ini tampak tak asing, seolah Revalina memang pernah bertemu dengannya. Seperti kata Kaiden, terlihat bahwa lelaki itu memang begitu mencintai kekasihnya dulu. Dan mungkin saja perempuan ini memang Lutfi, mantan Kaiden. Revalina sedih bila memikirkan lagi nasib Lutfi yang harus pergi dengan cara itu. Lo ngapain? Suara itu merasuki gendang telinga Revalina. Ia lantas meletakkan kembali bingkai foto itu di tempat asalnya dan menoleh pada Kaiden yang berdiri di dekat pintu kamar mandi. Kamu udah ganti baju? Udah, lo juga. Jangan basahin tempat tidur gue. Iya, sorry. Setelah menampilkan cengiran kuda seperti biasa, Revalina pun melipir dengan langkah besar menuju kamar mandi yang terletak di dalam kamar Kaiden. Revalina menopang dagunya menggunakan tangan yang ia letakkan di atas meja makan. Matanya mengamati sosok laki-laki tampan yang kini sibuk memasak mie instan di atas kompor. Melihat punggung Kaiden dari belakang pun sudah mampu membuat Revalina melebur dengan kesempurnaan bentuk tubuhnya. Tak tahu sudah berapa kali dia memuji dan mengagumi sosok Kaiden. Yang jelas perasaannya pada lelaki itu kian mendalam. Perempuan mana yang bisa menahan rasa jika lelaki semacam Kaiden terus memberi perhatian dan memperlakukannya dengan istimewa setiap harinya? Rasanya hampir tak mungkin. Sambil menunggu mie instan jadi, Revalina beranjak dari tempat duduk dan berjalan ke arah ruang tengah untuk melihat-lihat beberapa bingkai foto yang menampilkan wajah Kaiden saat masih kecil. Rata-rata fotonya memang ketika Kaiden berusia sekisaran 9 tahun. Mungkin dia baru sempat mengambil banyak foto setelah diadopsi oleh keluarga Alex yang rendah hati kecuali Danu, pikir Revalina. Kaiden udah ganteng dari kecil, Revalina bergumam pelan. Danu jelek, lanjutnya dengan wajah masam. Nah, ayo makan dulu, seru Kaiden sembari berjalan menghampiri Revalina. Lucu banget, kamu dulu imut ya. Kaiden tersenyum tipis, menatap Revalina yang sibuk dengan para bingkai foto di tangannya. Dia beralih lagi ke foto lain. Selesai mengamati selama 2 detik, Revalina kali ini mengambil sebuah album foto besar untuk dilihat. Gak mau makan dulu, tawar Kaiden. Sebentar lagi. Kaiden pun mengangguk sekali sebagai balasan. Matanya terus memandangi wajah cantik Revalina dari samping. Kemudian sesekali tersenyum ketika Revalina juga mengukir senyuman saat membolak-balikkan lembaran album foto. Sejujurnya ada perasaan mengganjal di hati Kaiden. Perasaan tentang suatu hal yang tak bisa ia jelaskan detail tetapi mampu membuatnya kepikiran selama beberapa hari terakhir. Dan ia harus menyampaikan segalanya pada Revalina. Senyuman Kaiden menghilang dalam sekejap. Ia menyentuh tangan Revalina lalu berkata, Nah, gue mau ngomong sama lo. Revalina yang masih sibuk dengan kegiatannya kini menoleh ke arah Kaiden lalu tersenyum lebar. Iya, mau ngomong apa? Sebenarnya gue, Kaiden menjeda. Matanya menatap kedua bola mata Revalina lekat-lekat. Ingin sekali ia memeluk wanita di hadapannya ini. Gue jadian sama Chelsea. Revalina terdiam, tanpa disadari wajahnya memucat. Bibirnya terkatup rapat tetapi matanya mulai memerah dan terasa kabur sebab genangan air mata kini mulai berdesakan ingin turun. Maksud kamu apa? Gue udah jadian sama Chelsea. Gue cuma pengen lo tahu karena sekarang lo teman gue. Kaiden menghela nafas berat lalu kembali melanjutkan.
Dan gue juga gak mau lo menyalahartikan kebaikan gue ke lo, nah. Revalina tak menjawab. Kini cairan bening yang meluncur bebas dari mata yang telah membungkam mulut Revalina. Segera Revalina menyeka air mata itu dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Membuang muka dari Kaeden. Kerongkongannya terasa tersendat. Dadanya sesak hingga sulit bernafas. Dirinya seolah habis diajak bersenang-senang oleh kebaikan dan sikap baik Kaeden. Tetapi pada akhirnya terpaksa harus mampu menerima kenyataan sakit yang nyatanya tak seindah ekspektasi. Dikekang oleh kecewa dan dihempas paksa oleh harapan semu. Selama ini, Revalina berjuang untuk kuat dan bertahan dengan sikap Kaeden sambil berharap bahwa lelaki itu bisa membalas perasaannya yang tulus. Namun, ternyata semua perjuangan Revalina sia-sia. Dan ini terjadi lagi. Revalina merasa seperti dihianati lagi oleh seorang pria yang pernah membuatnya merasa seperti berharga padahal hanya peralihan sementara. Semua luka ini merasa tumpah tindih dengan luka-luka lama yang belum sepenuhnya pulih. Lalu, lelaki mana lagi yang bisa ia percaya? Apa Revalina salah karena sudah menaruh harapan lebih pada Kaeden? Dan harus berapa kali lagi Revalina berusaha untuk bangkit dan berjuang lagi? Halo Novelers, ketemu lagi dengan Mimin di episode yang ke-47. Maaf ya, Mimin harus membuat ceritanya seperti ini karena kita butuh proses untuk kedekatan Kaeden dan Revalina. Tenang aja. Dan saksikan terus kisah-kisah selanjutnya ya Novelers semua. Insyaallah Mimin akan upload tiap hari dan akan memberikan perkembangan bagaimana hubungan Revalina dan Kaeden sebenarnya. Ditunggu terus dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen karena sesuatu